Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang ilmu tajwid. Dan di sini untuk memperjelas ilmu tajwid, maka di situ saya akan membutuhkan Quran surat Al-Qari'ah untuk objek menjelaskan ilmu tajwidnya. Saya akan membacakan Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Namun sebelum saya membacakan dan memperjelaskan ilmu tajwidnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Desti Hermawati, saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 2 kelas D. NPM saya 2021030040. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir tengah semester mata kuliah Tahsinul Qiraah, dosen pengampu Umi Indah Agung Suprapti MPD. Baik, di sini saya akan membacakan Quran surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari bacaan Quran surat Al-Qari'ah yang telah saya bacakan tadi, namun di sini saya akan menjelaskan hukum bacaannya. Yang pertama yaitu ada al-qa, yaitu alif lam komariah, karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf qaf. Cara membacanya terang dan jelas. Yang kedua yaitu ada huruf wama atau kalimat wama, yaitu mad jaiz karena ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Yang ketiga yaitu ada adroh, qalqalah sugro, karena ada huruf dal mati di dalam kalimat lain. Cara membacanya membentuk huruf dal mati. Yauma itu mad lain karena ada tanda baca fathah bertemu dengan waw mati. Yang terakhir itu adalah al-manfus, mad arid lisukun, karena ada waqaf yang sebelumnya ada huruf mad tabi'i. Cara membacanya boleh panjang, 4 harokat atau lebih. Di sini saya akan melanjutkan soal yang nomor 2, yaitu macam-macam waqaf. Macam-macam waqaf itu ada banyak sekali, ada 13. Di sini saya akan menyebutkannya, yaitu yang pertama, waqaf lazim. Waqaf ini menandakan sempurna atau tidaknya suatu kalimat. Contohnya, waqaf lazim mim terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 20. Yang kedua, ada waqaf la wasol, tidak boleh berhenti jika terdapat tanda waqaf ini pada tengah ayat, maka tidak diperbolehkan untuk berhenti. Contohnya terdapat dalam surat An-Nahl ayat 32. Yang ketiga yaitu ada waqaf waslu ulah, diutamakan untuk melanjutkan. Contohnya terdapat pada Quran surat Az-Zukhruf ayat 24. Yang keempat yaitu ada waqaf mu'annaqah atau muraqabah. Waqaf ini akan selalu muncul sebanyak 2 kali dan kita harus berhenti di salah satu tandanya. Contoh waqaf muraqabah ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kelima yaitu ada tanda waqaf jaiz, artinya boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Contohnya terdapat dalam pada Quran surat Az-Zukhruf ayat 35. Waqaf aula, tanda waqaf ini berarti diutamakan untuk berhenti apabila pada ayat Al-Quran terdapat tanda waqaf ini. Contohnya yaitu ada terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Tanda waqaf saktah, berhenti sejenak tanpa bernapas, contohnya dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 27 dan Quran surat Yasin ayat 52. Yang kedelapan yaitu ada waqaf mutlak, artinya harus berhenti. Dan ada juga waqaf murakhas, artinya tidak berhenti. Waqaf qabih, artinya diutamakan untuk melanjutkan. Waqaf mujawwas, artinya diutamakan untuk melanjutkan. Ada juga waqaf kazalik dan waqaf mustahab.
Baik, di sini saya akan melanjutkan soal yang nomor 3, yaitu tentang hukum mimati. Di dalam ilmu tajwid, hukum mimati itu dibagi menjadi 3, yaitu izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mislain atau sering disebut dengan idgham mimi. Yang pertama yaitu ada izhar syafawi. Izhar syafawi itu ilmu tajwid yang terjadi ketika huruf hijaiyah bertemu dengan huruf mim sukun. Contohnya yaitu hum naimun. Yang kedua yaitu ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu adalah suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf hijaiyah mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah huruf ba. Contohnya yaitu ada tarmihim bihijaratim. Yang ketiga yaitu ada idgham mislain atau sering disebut dengan idgham mimi, yaitu merupakan hukum yang terjadi khusus untuk huruf hijaiyah mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Contohnya yaitu ada lahum ma yattaqun. Cara membacanya yaitu dengung. Terima kasih. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Jika saya ada kesalahan dalam kata-kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.